Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komite SMK Kesehatan Binatama, yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMK Kesehatan Binatama, yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa keperawatan dan farmasi kelas 10, 11, dan 12. Dan tidak lupa untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak rezeki kepada kita hingga hari ini kita senantiasa diberikan banyak rahmat dan nikmat hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan sosialisasi program kegiatan siswa SMK Kesehatan Binatama kelas 10, 11, dan 12 tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa mengadakan kegiatan proses belajar mengajar walaupun masih secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa, kepada siswa yang sudah mau mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun secara virtual. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pengurus komite SMK Kesehatan Binatama yang sudah memberikan dukungan dan support pada SMK Kesehatan Binatama hingga saat ini. Pada kali ini, nanti SMK Kesehatan Binatama, tim dari SMK Kesehatan Binatama akan memberikan sosialisasi program sekolah, baik untuk kelas 10, 11, maupun kelas 12. Harapannya program ini dapat terselenggara dengan baik dan bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi asisten tenaga kesehatan yang kompeten. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas nama SMK Kesehatan Binatama jika dalam proses kegiatan belajar mengajar dan juga pelayanan di sekolah masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Kesehatan Binatama, Ibu Nuri Astuti SP. Yang terhormat Ibu Ketua Komite SMK Kesehatan Binatama beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kesehatan Binatama. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan wali siswa SMK Kesehatan Binatama serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan beberapa program terkait kurikulum dan akademik pada tahun pelajaran 2020-2021, khususnya semester genap saat ini. Untuk pembelajaran di masa pandemi saat ini sementara masih dilaksanakan secara online atau belajar dari rumah karena adanya PTKM atau pengetatan terbatas kegiatan masyarakat. Sambil menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah, sekolah sudah merencanakan sistem pembelajaran blended learning, yaitu sebagian siswa belajar dari rumah, kemudian sebagian siswa akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah secara bergantian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Untuk kegiatan ekstrakurikuler sementara juga masih dilaksanakan secara online. Sekolah akan mengadakan kegiatan guru tamu dari dunia usaha, dunia industri untuk seluruh siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2021. Untuk kelas 10 dan kelas 11, pelaksanaan penilaian tengah semester di semester genap ini rencana akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 secara online, dan penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Kemudian kegiatan kunjungan industri untuk kelas 10 direncanakan di bulan Juni 2021, namun pelaksanaannya akan menunggu kebijakan pemerintah terkait masa pandemi COVID-19. Kegiatan prakerin atau PKL untuk kelas 11 direncanakan pelaksanaannya pada bulan Juni dengan beberapa alternatif pelaksanaan, diantaranya yaitu praktik terbatas di dunia usaha, dunia industri, kemudian wirausaha mandiri, dan praktik promosi kesehatan di masyarakat. Harapannya siswa tetap punya pengalaman praktik di lingkungan, baik itu di dunia usaha maupun di masyarakat. Kegiatan persiapan ujian untuk kelas 12 sudah berlangsung saat ini dan akan dilaksanakan AMT atau Achievement Motivation Training untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan kesiapan mental siswa untuk melalui ujian yang akan dihadapi. Rencananya akan dilaksanakan secara online pada tanggal 27 Februari 2021. Kemudian uji kompetensi keahlian atau sertifikasi kompetensi dari LSP akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021, dan ujian sekolah akan dilaksanakan juga di bulan Maret ini. Untuk ujian praktek akan dilakukan dengan penugasan proyek secara online, di mana bisa dikerjakan dari rumah oleh masing-masing siswa, dan untuk ujian sekolah yang teori akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2021. Selanjutnya untuk kelulusan siswa kelas 12 memang masih menunggu pengumuman resmi dari Kemdikbud yang direncanakan kemungkinan antara bulan Mei atau bulan Juni 2021. Dan sambil menunggu waktu kelulusan tersebut, sekolah telah merencanakan untuk melaksanakan program BKK atau Bursa Kerja Khusus, yaitu pelatihan untuk melamar pekerjaan, wawancara kerja, termasuk nanti ada sharing pengalaman dari beberapa alumni SMK Kesehatan Bina Tama yang sudah bekerja maupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu yang swasta maupun yang perguruan tinggi negeri. Harapannya agar siswa mempunyai wawasan yang lebih luas untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan langkah berikutnya setelah siswa lulus dari sekolah. Jadi itu terkait beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan khususnya pada semester genap ini tahun pelajaran 2020-2021. Semoga semua yang telah kita rencanakan dan kita programkan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita. Saya mewakili dari tim keperawatan SMK Kesehatan Bina Tama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu Wali siswa-siswi SMK Kesehatan Bina Tama, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan program sekolah kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021
Yang pertama terkait dengan pemantapan ujian paket kompetensi atau UPK. Yang pertama adalah inputnya ya. Untuk input kegiatan yang pertama adalah pembelajaran teori keperawatan atau PJJ. Ya, untuk yang kedua adalah pembelajaran pemantapan ujian paket kompetensi keperawatan. Untuk outputnya itu bisa diambil dari penilaian ya, mengingat keterampilan. Jadi yang kita nilai adalah penilaian UPK terkait keterampilan sesuai dengan kompetensi kelas 11. Kemudian dengan diadakan ini diharapkan ketika nanti terjun di lapangan, entah itu di puskesmas, klinik, rumah sakit dan lain-lain, siswa-siswi sudah siap melaksanakan kegiatan PKL dan siap bekerja. Untuk PKL ya, jadi PKL ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di DUDI. DUDI itu adalah dunia kerja atau dunia kerja ya, dunia industri dan atau lapangan kerja lain untuk penerapan, pemantapan dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan peserta didik saat praktek kerja di lapangan. Tujuan PKL yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung atau real ya, untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja, menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Kemudian yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan atau DUDI ya yang kami maksudkan. Kemudian memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja atau DUDI. Manfaat PKL yang pertama adalah mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menanamkan wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Yang kelima, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Untuk kegiatan PKL yang pertama adalah pembekalan siswa ya. Jadi sebelum siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama terjun ke lapangan ya, sebelum praktek di rumah sakit, klinik atau puskesmas, jadi siswa diberikan pembekalan siswa. Kemudian yang kedua adalah orientasi PKL, penerjunan siswa gelombang, kemudian visit guru pembimbing atau kunjungan guru pembimbing ke tempat PKL, kemudian penarikan siswa. Yang selanjutnya adalah ujian pertanggungjawaban laporan praktik kerja lapangan dengan guru pembimbing. Nah, untuk program PKL yang rencana akan dilaksanakan sebelum pandemi, kita melaksanakan ya, jadi SMK itu melaksanakan PKL selama 6 bulan. Nah, untuk saat ini karena adanya COVID-19, jadi pelaksanaan PKL dilaksanakan rencana selama 3 bulan di DUDI. Jadi mulai bulan Juni ya, insya Allah bulan Juni nanti akan diselenggarakan pelaksanaan PKL selama 3 bulan di DUDI, entah itu puskesmas, kemudian rumah sakit atau di klinik. Tetapi apabila dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak semakin baik ya, artinya ada alternatif lain ketika nanti selama 3 bulan di DUDI itu mengalami kendala karena COVID-19. Nah, untuk itu alternatif yang kedua adalah kita membuat program ya. Program selama 3 bulan yang seharusnya di DUDI ini, jadi program yang 1 bulan pertama akan dilaksanakan PKL kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah 1 bulan selanjutnya pelaksanaan PKL akan dilaksanakan di masyarakat atau seperti memberikan penyuluhan, kemudian misalnya pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bulan terakhir, yang 1 bulan terakhir
1 bulan terakhir di 3 bulan ini kita akan melaksanakan PKL di Dudi ya. Jadi tetap melibatkan Dudi selama 1 bulan terakhir. Nah, ini tempat-tempat PKL ya, tempat PKL yang sudah bekerja sama dengan SMK Kesehatan Binatama. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu diperhatikan untuk jadwal masuk PKL menyesuaikan Dudi masing-masing. Kemudian mematuhi tata tertib PKL, izin tidak masuk PKL karena sakit harus dengan surat dokter dan terlebih dahulu menghubungi pembimbing lapangan dan pembimbing sekolah. Kemudian apabila ada siswa yang tidak masuk, diwajibkan mengganti di hari lain. Mekanisme mengikuti dari Dudi, kemudian biaya ditanggung oleh siswa. Nah, ini adalah foto-foto terkait kegiatan pembekalan PKL dari Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY yang sudah kita lalui sebelumnya. Kemudian ini foto pengambilan janji praktikan ya. Kemudian kegiatan orientasi di klinik Muhammadiyah Cangkringan, kemudian orientasi siswa PKL di RSA UGM, jadi pembimbing sekolah ya yang mengorientasikan, kemudian bimbingan oleh guru pembimbing sekolah. Nah, ini juga kita melaksanakan monitoring ya. Jadi untuk monitoring kegiatan PKL ini dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Nuri Hastuti, dan juga dari BK ya, yang sudah adalah tahun sebelumnya adalah dengan Bapak Lili. Keberhasilan siswa dalam pelaksanaan PKL tergantung pada siswa itu sendiri dan kepedulian juga peran serta seluruh unsur yang terkait, yaitu guru pembimbing sekolah, instruktur atau pembimbing dari Dudi, kemudian orang tua atau wali, dan seluruh pengurus PKL sekolah. Terkait sosialisasi uji sertifikasi kompetensi atau USK tahun pelajaran 2020-2021. Asisten tenaga kesehatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari tenaga kesehatan yang secara definitif diatur dalam bab 3 pasal 8 ayat B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pada pasal 8 disebutkan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Dalam rangka menjamin mutu lulusan SMK Kesehatan, khususnya asisten tenaga kesehatan, maka diperlukan standarisasi mutu lulusan melalui USK. Tujuan dari USK, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP, yaitu suatu lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua, memastikan lulusan yang kompeten dan terstandar nasional. Kemudian yang ketiga, menjaga integritas dan kredibilitas. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme. Yang kelima, memastikan link and match antar Dudi dan lembaga pendidikan. Yang keenam, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan. Yang ketujuh, mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Nah, untuk itu prosedur mengikuti USK yang pertama adalah melalui pendaftaran TUK. TUK itu adalah tempat ujian atau tempat uji kompetensi. Nah, dari pendaftaran ini kemudian lakukan login ya, login TUK. Kemudian yang kedua adalah memverifikasi mandiri TUK. Selanjutnya input jadwal USK. Selanjutnya melakukan pendaftaran USK dan kemudian login TUK. Dan yang kelima adalah cetak kartu peserta. Yang keenam, yang terakhir upload portofolio. Nah, untuk catatannya adalah untuk prosedur pendaftaran dapat dilihat di web HTTP dari Asmakes. Kemudian untuk persyaratannya yang umum adalah yang penting saya sampaikan di sini adalah salinan raport. Jadi salinan raport siswa. Kemudian yang kedua adalah salinan sertifikat prakerin. Yang ketiga adalah fotokopi KTP atau KK. Jadi bisa salah satu, misalnya fotokopi KTP saja atau fotokopi KK saja. Kemudian yang keempat adalah fotokopi kartu pelajar atau surat keterangan kepala sekolah sebagai siswa aktif.
Yang kelima, foto berwarna latar merah 3x4 sejumlah 2 dan 4x6 sejumlah 2. Untuk kompetensi keahlian dari SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kita melalui atau harus melakukan, yang wajib kita lakukan adalah dengan sejumlah 18 unit kompetensi menurut SKKNI, ya, dibagi menjadi 3, yaitu yang bernama TPD, ya, TPD 1, TPD 2, dan TPD 3. Nah, nanti siswa yang akan melakukan ujian USK harus melewati atau harus berkompeten terhadap 18 unit kompetensi yang dibagi menjadi 3 TPD. Nah, untuk masing-masing TPD yang pertama itu ada 8 unit kompetensi yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan personal hygiene kepada klien atau pasien, yaitu menggosok gigi, mencuci rambut, dan memandikan pasien. Kemudian yang kedua, menolong klien atau pasien buang air kecil di tempat tidur. Yang ketiga, menolong klien atau pasien buang air besar di tempat tidur. Kemudian yang keempat, melakukan perawatan perineum atau vulva hygiene. Kemudian yang kelima, membantu pasien duduk di tempat tidur. Yang keenam, memindahkan pasien dari tempat tidur ke brancard atau kursi roda dan sebaliknya. Untuk yang ketujuh, menyiapkan tempat tidur sebagai bagian dari asuhan keperawatan atau verbed. Kemudian yang terakhir, mobilisasi klien atau pasien miring kanan, miring kiri, dan berbaring. Untuk TPD yang kedua, yang pertama yang harus dilalui adalah melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Yang ke-10, menekankan prinsip etiket dalam keperawatan. Yang ke-11, mengukur tanda-tanda vital atau TTV, kemudian memasang buli-buli panas, memberi kompres hangat, memberi kompres dingin, kemudian memasang kirbat es. Yang ke-16 adalah melakukan perawatan setelah klien atau pasien meninggal dunia. Nah, untuk TPD yang ketiga ada 2 unit kompetensi. Yang pertama, menerapkan prinsip infeksi nosokomial. Yang kedua, membersihkan alat-alat keperawatan. Untuk asesor atau penguji, nah kita yang akan kita datangkan adalah penguji atau asesor dari luar, yaitu ketika nanti siswa-siswi ujian, ya, ujian USK yang melakukan penilaian adalah guru dari luar sekolah. Artinya bukan guru dari SMK Kesehatan Binatama. Untuk itu perlu diketahui, jadi asesor yang bertugas bukan asesor internal atau bukan dari guru atau penguji SMK Kesehatan Binatama. Yang kedua, asesor atau penguji yang bertugas adalah asesor yang ditugaskan oleh LSP pusat melalui rekomendasi Komtek provinsi. Yang ketiga, kewajiban Komtek provinsi dalam merekomendasikan asesor memastikan independensi terhadap TUK terkait. Kemudian jika terpaksa menggunakan asesor dari luar, misalnya dari luar daerah atau provinsi, wajib menggunakan masker atau prosedur khusus, ya. Kalau masker itu sudah wajib, ya. Nah, ini adalah prosedur khususnya adalah wajib dengan rapid test untuk memastikan bahwa asesor tersebut bukan ODP atau PDP. Untuk asesi, ya, kita menyebut siswa yang mau ujian USK itu adalah sebagai asesi atau peserta ujian. Nah, untuk itu pastikan semua asesi dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan sakit apapun yang bersifat menular. Kemudian pastikan asesi bukan ODP atau PDP dan tidak berasal dari wilayah yang diisolasi. Kemudian pakaian yang digunakan selama asesmen disesuaikan dengan kebijakan TUK. Jadi menurut TUK masing-masing sekolahnya. Nah, untuk protokol pada saat pelaksanaan USK, sebelum memasuki lingkungan tempat uji praktek atau tempat ujian, pastikan semua personel yang terlibat dalam hal ini adalah panitia, asesor, asesi, petugas, dan lain-lain dalam keadaan sehat dengan melakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, wajib cek suhu tubuh dengan termogan, kemudian wawancara terkait dengan riwayat, ya, alamat rumah, riwayat berpergian, kemudian riwayat kontak, riwayat kesehatan, dan lain-lain.
Kemudian wajib menggunakan masker tentu saja, dan cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya semua ruang dan peralatan yang digunakan harus selalu dalam keadaan steril. Setiap pergantian shift atau sesi dilakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian tidak menggunakan barang-barang pribadi secara bergantian, misalnya jas lab ya, jas lab, pena, alat makan dan minum, alat ibadah dan lain sebagainya yang bersifat pribadi itu tidak diperbolehkan untuk bergantian. Kemudian uji praktek dilaksanakan secara bergilir. Untuk asesi hanya diizinkan masuk ke lingkungan tempat ujian sesuai jadwal yang sudah diatur. Untuk rencana kegiatan pemantapan, simulasi dan pelaksanaan USK, nah untuk waktunya di minggu ini adalah simulasi pertama. Jadi di tanggal 22 sampai 26. Jadi hari Senin minggu ini sampai dengan hari Jumat ini kita lakukan simulasi yang pertama. Jadi simulasi itu untuk seperti latihan ujian. Jadi sudah ada penilaiannya. Kemudian untuk yang tahap kedua rencananya akan diadakan pada Maret minggu pertama. Jadi untuk minggu depan ya, hari Senin itu sudah memasuki tahap simulasi 2 dan juga rencana pemantapan 3. Nah, yang disebut pemantapan 3 di sini adalah kira-kira siswa yang dengan penilaian atau checklist itu dengan hasil yang kurang kompeten atau kurang dari standar yang sudah distandarkan. Nah, itu nanti kita bimbing secara intens bagaimana siswa tersebut dalam melakukan tindakan keperawatan sampai dengan dokumentasi. Nah, untuk yang simulasi ketiga akan kami rencanakan pada minggu kedua bulan Maret ya. Jadi setelah simulasi 2 dan pemantapan 3, kita akan melakukan pada simulasi 3. Nah, untuk minggu selanjutnya sudah memasuki tanggal 15 dan sampai dengan 18 Maret 2021. Nah, untuk tanggal 15 sampai 18 Maret itu adalah pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi keperawatan. Jadi yang kami tekankan adalah untuk ujian kelas 12, ujian USK keperawatan akan diadakan ya, rencana akan diadakan pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2021. Untuk persiapan TUK pada masa pandemi, jadi siswi datang dengan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan, dengan catatan menggunakan lengan panjang dan celana panjang. Kemudian begitu siswa datang, kemudian cuci tangan, kemudian masuk ke ruang transit atau ruang keperawatan. Nah, untuk siswa masuk di ruang keperawatan ini nanti sebelumnya adalah siswi mengganti pakaian bebas tersebut dengan pakaian seragam sekolah yang sudah ditentukan di kamar mandi. Nah, untuk itu selanjutnya yang dilakukan adalah pengukuran suhu tubuh oleh tim guru dan wawancara riwayat perjalanan siswi. Kemudian selanjutnya mendesinfeksi oleh tim guru. Kemudian ada pengarahan USK oleh asesor. Nah, nanti ada pengarahan sedikit terkait dengan pelaksanaan USK. Nah, kemudian siswi menuju ke ruang laboratorium keperawatan dengan antri tetap jaga jarak sesuai protokol yang sudah dianjurkan. Nah, kemudian ini adalah situasi di ruang pelaksanaan USK TUK nanti ya. Jadi siswi sudah menggunakan APD lengkap dengan jas labnya. Kemudian ada asesor juga yang siap untuk melaksanakan USK. Nah, ini adalah sertifikat kompetensi ya. Jadi nanti di sertifikat kompetensi jika siswa atau peserta ujian itu sudah dikatakan kompeten atau lulus, nanti ada sertifikat dari BNSP, yaitu dari pemerintah ya. Nah, demikianlah pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan USK. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan mohon untuk Bapak Ibu wali siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama bisa mendampingi siswa yang akan melakukan ujian USK. Semoga siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan USK, sehingga pada akhirnya mendapatkan predikat kompeten dan lulus. Amin. Demikianlah, saya cuma sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Herawati selaku pengampu Kepala Program Keahlian Farmasi SMK Kesehatan Binatama. Selamat berjumpa kembali Ibu, Bapak, wali murid dan orang tua siswa kelas 12 farmasi. Semoga Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai uji sertifikasi kompetensi atau USK yang akan ditempuh oleh putra-putri Ibu Bapak sekalian pada bulan Maret 2021. Nah, perkenankan saya untuk memaparkan esensi dan tujuan dari pelaksanaan USK dan UKK pada siswa kelas 12 Farmasi SMK Kesehatan Binatama. Jadi untuk keperluan USK ini dasar hukumnya adalah bahwa alumni dari kelas 12 farmasi itu nanti dia mempunyai kompetensi bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di sana diatur bahwa asisten tenaga kefarmasian ini tidak terpisah dari tenaga kesehatan, ya. Nah, karena termasuk dalam tenaga kesehatan, maka dia harus mempunyai standar kompetensi yang berlaku secara nasional, kata Ibu. Nah, kegiatan USK ini dilakukan dalam rangka menjamin mutu lulusan dari SMK Kesehatan, ya, yang nantinya kalau kelas 12 farmasi ini maka dia akan bekerja sebagai asisten tenaga kefarmasian, ya. Nah, tujuan dilakukannya USK ini adalah yang pertama untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi, ya. Nah, jadi nanti putra-putri Ibu Bapak sekalian jika sudah mengikuti USK dan sudah dinyatakan kompeten, maka putra-putri Ibu Bapak sekalian berhak untuk mendapat sertifikat kompetensi yang berlogo Garuda yang berlaku secara nasional bahkan di lingkup Asia Tenggara, ya. Nah, tujuan dari kami melaksanakan USK ini sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu memastikan lulusan yang kompeten dan terstandar secara nasional. Jadi bahwa standar asisten tenaga kefarmasian dari Sabang sampai Merauke itu sama, ya. Lalu menjaga integritas dan kredibilitas dari lulusan yang dihasilkan oleh SMK Kesehatan Binatama. Juga dengan adanya uji sertifikasi kompetensi ini tentu untuk meningkatkan profesionalisme dari lulusan yang dihasilkan oleh program keahlian farmasi SMK Kesehatan Binatama. Kemudian USK ini juga merupakan link and match, ya, antara dunia usaha, dunia industri dengan SMK Kesehatan Binatama sebagai lembaga pendidikan. Kemudian dengan adanya sertifikasi kompetensi ini maka juga akan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan, karena dengan bekerja, jika nanti putra-putri Ibu Bapak sudah lulus dan sudah bekerja, maka akan ada perlindungan dan standar kesejahteraan. Serta jika ada sertifikasi kompetensi ini, maka akan mendorong alumni untuk belajar sepanjang hayat, karena sertifikat kompetensi ini berlaku selama 3 tahun dan setelah 3 tahun harus dilakukan perpanjangan melalui mekanisme pembelajaran aktif, ya. Nah,
Untuk persyaratan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi ini, kami sudah mensosialisasikan kepada siswa di kelas 12 farmasi untuk memenuhi segala persyaratannya. Sebagian besar sudah mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan, antara lain yaitu salinan rapot untuk semester 5 yang kemarin pada waktu kelas 12 semester gasal, lalu ada sertifikat PKL, Bu Bapak, lalu ada sertifikat, ada fotokopi KTP. Bagi yang belum mempunyai KTP maka bisa menggunakan fotokopi KK, lalu fotokopi kartu pelajar dan foto berwarna. Itu sudah kami sosialisasikan, sudah kami minta kepada putra-putri ibu bapak sekalian, dan sebagian besar sudah mengumpulkan dengan baik. Nah, masih ada 1-2 yang kurang, nanti akan kami himbau kembali untuk segera mengumpulkan secara kolektif. Nah, berikut ini ibu bapak kami tampilkan gambaran sertifikat kompetensi yang nanti akan diperoleh oleh putra-putri ibu setelah putra-putri ibu menjalani uji sertifikat kompetensi. Nah, akan memperoleh sertifikat seperti ini yang dikeluarkan oleh BNSP ya. Ada logo Garuda di situ, ada halaman depannya. Nah, ketika sudah ada logo Garuda di sini berarti sertifikat ini berlaku secara nasional, tidak hanya regional DIY saja. Nah, lalu di belakangnya itu ada 20 kompetensi yang diujikan ya, yang diujikan kepada putra-putri ibu bapak sekalian pada saat pelaksanaan USK ya. Jadi di antara 20 kompetensi itu semuanya harus dinyatakan kompeten ya atau lulus. Jika ada satu yang belum, maka dia belum berhak mendapat sertifikat kompetensi ini. Nah, untuk kompetensi farmasi ini kita menggunakan standar kerja khusus bidang keahlian farmasi yang dikeluarkan oleh Persatuan Ahli Farmasi di Indonesia. Nah, kita mempunyai standar kerja khusus ini untuk alumni dari SMK Kesehatan Binatama. Jadi nanti tolok ukurnya, keberhasilannya dari uji kompetensi ini kita menggunakan SKK Kemenaker nomor 225 ya tahun 2019, yaitu tentang registrasi standar kerja khusus bidang farmasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ya. Nah, untuk materi uji kompetensi nanti yang akan ditempuh oleh putra-putri ibu bapak ibu sekalian yaitu meliputi 20 kompetensi yang terdiri dari 2 tugas praktek demonstrasi ya, yaitu pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan serta pengelolaan administrasi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan ya. Jadi ada 2 tugas praktek demonstrasi yang harus ditempuh oleh putra-putri ibu sekalian. Nah, karena ada banyak ada 2 TPD yang harus dipenuhi ini, maka sejak Desember kita sudah melakukan latihan khusus untuk siswa kelas 12 ya Pak. Lalu untuk asesor atau nanti yang berwenang untuk melakukan asesmen terhadap putra-putri ibu adalah asesor dari bukan internal Binatama tapi asesor dari LSP Asnakes Indonesia ya. Jadi menggunakan asesor silang ya dari pihak luar ya agar lebih independen dan lebih incredible untuk perolehan hasilnya. Nah, asesor ini ditugaskan oleh LSP Pusat melalui rekomendasi dari Komtek di tingkat Provinsi DIY ya. Nah, asesor ini nanti akan bertugas untuk mengakses putra-putri ibu sekalian di SMK Kesehatan Binatama. Nah, ketentuan untuk asesi atau siswa yang diuji untuk USK ini, syarat yang utama adalah putra-putri bapak ibu sekalian harus dalam kondisi yang sehat ya, tidak dalam keadaan sedang sakit ataupun sedang menderita penyakit yang menular ataupun infeksius ya. Nah,
ASESI juga bukan orang yang dalam pengawasan karena sekarang sedang dalam masa pandemi COVID ya. Jadi tidak berasal dari wilayah yang diisolasi atau misalnya zona yang di situ tingkat infeksinya tinggi. Lalu untuk yang lain di selama berlatih, baik itu pemantapan mulai dari pemantapan 1, 2, 3 hingga simulasi ujian sebanyak 3 kali yang kami rencanakan 3 kali simulasi 1, 2, 3 itu kami sangat mematuhi protokol pada saat protokol kesehatan pada saat pelaksanaan USK ya. Nah, apa saja yang kami lakukan selama melakukan pemantapan sejak bulan Desember tahun lalu ya, sudah dimulai pada saat liburan semester Gasal. Yang pertama, ketika putra-putri ibu datang, tentu kami akan melakukan, baik untuk guru, siswa ataupun karyawan, kami selalu melakukan screening suhu ya. Lalu untuk siswa dilakukan wawancara riwayat perjalanan menggunakan APD berupa masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan desinfeksi ruangan ya. Nah, selama ini kami melakukan pemantapan dan simulasi ini menggunakan ruangan yang selalu disterilkan baik sebelum atau setelah digunakan ya. Kami juga membiasakan putra-putri ibu sekalian untuk tidak saling meminjam baik itu alat ataupun bahannya ya. Jadi semuanya itu milik pribadi, tidak boleh pinjam meminjam ya, untuk mengendalikan tingkat penularan infeksi. Nah, lalu untuk pelaksanaan ini pemantapan dan simulasi serta ujian nanti pun dengan sistem shift. Jadi tidak satu kelas berbarengan, tapi kami hanya menggunakan sekitar 25% dari kapasitas maksimal untuk ruang ujian yang akan digunakan gitu ya. Nah, kami juga mewajibkan siswa untuk selalu menjaga jarak ya. Ini karena ini sangat penting ya untuk pencegahan penularan COVID-19 ini ya. Lalu ASESI hanya atau siswa-siswi yang ujian ataupun berlatih ini hanya diperbolehkan memasuki ruang pada saat yang sudah dijadwalkan saja. Nah, ibu bapak sekalian, berikut ini adalah rencana kegiatan kami ya untuk yang sudah dimulai pada minggu ketiga pada bulan Februari ya, mulai tanggal 22 sampai 27 Februari itu kami berencana melakukan simulasi ujian pertama ya, dimulai dari pukul 7.30 hingga pukul 12. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 sampai 6 Maret kami akan melakukan simulasi ujian yang kedua ya, dengan tentu dengan sistem penilaian yang screening lagi yang lebih ketat ya. Selanjutnya pada 1 sampai 6 Maret itu kami juga akan melakukan pemantapan untuk siswa-siswi yang dikhususkan bimbingan khusus gitu ya, untuk yang masih belum memenuhi kriteria ketuntasan untuk uji sertifikasi kompetensi ya. Jadi kami akan melakukan bimbingan khusus dan konsultasi, pelayanan konsultasi untuk putra-putri ibu yang merasa masih belum bagus ya hasilnya pada hasil simulasi pertama dan kedua. Jadi kami selaku guru di prodi farmasi membuka pintu yang sangat lebar untuk putra-putri ibu untuk berkonsultasi dan melakukan bimbingan kepada kami selama periode 1 sampai 6 Maret ya. Lalu pada 8 sampai 10 Maret ini rencananya kami akan melakukan simulasi terakhir sebelum pelaksanaan USK yang sebenarnya yaitu pada tanggal 15 sampai 16 Maret. Jadi 8 sampai 10 Maret itu nanti ada simulasi ketiga. Lalu putra-putri ibu bisa beristirahat beberapa hari untuk persiapan ya melakukan USK pada tanggal 15 dan 16 Maret 2021. Nah, berikut ini saya akan memberikan gambaran kepada ibu bapak sekalian mengenai
apa saja sih yang dilakukan atau yang kami berikan kepada putra-putri ibu bapak sekalian selama putra-putri ibu bapak sekalian itu mengikuti kegiatan pemantapan simulasi di sekolah ya. Jadi begitu siswa datang ya, itu kami mengarahkan siswa untuk mencuci tangan ya dengan baik ya, 6 langkah cuci tangan yang benar menggunakan sabun. Lalu siswa akan dilakukan pengukuran suhu badan ya untuk mengetahui bahwa kondisinya aman ya. Ini karena salah satu penapisan atau screening yang paling mudah selama pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk mengetahui bahwa putra-putri ibu sekalian dan juga gurunya, guru pembimbingnya pun kami screening bahwa suhu badannya itu dalam kondisi baik dan normal ya, tidak dalam sedang demam ataupun malah hipotermi gitu ya. Lalu kami lakukan wawancara riwayat perjalanan untuk menelisik ya, tracing itu kami lakukan setiap hari agar kami bisa memantau pergerakan siswa dan guru itu selain di luar sekolah, selain di lingkungan ujian itu kemana saja dan berinteraksi dengan siapa saja. Lalu kami mengarahkan siswa untuk ke ruang transit ya, ke ruang transit untuk menggunakan alat pelindung diri secara baik dan benar, dan ini benar-benar kami awasi agar siswa-siswi ini menggunakan APD-nya tidak sembarangan ya, karena kadang ada yang malas menggunakan face shield-nya, hanya ditaruh di atas kepala ya, ada yang menggunakan sus cover-nya tidak ditalikan dengan baik ya, atau seperti itu, atau jas light-nya tidak dikancingkan dengan baik. Nah itu tentu kami akan melakukan pengawasan dan bimbingan kepada siswa agar benar-benar menggunakan alat pelindung diri dengan baik, karena ini adalah salah satu bentuk perlindungan kita selama masa pandemi ini. Nah ini alat pelindung diri yang kami wajibkan ya untuk siswa-siswi dan sekaligus guru yang mengampu selama mengikuti pemantapan simulasi dan ujian nanti ya, meliputi dari menggunakan jas lab, lalu menggunakan masker, menggunakan glove, menggunakan face shield, dan menggunakan sus cover ya atau penutup. Nah setelah siswa siap dengan APD yang lengkap, sudah menyiapkan alat praktik dan buku standar yang harus dipakai untuk keperluan praktikum, maka siswa kami arahkan masuk tertib dengan antri dengan tertib ya, memasuki lab dengan tetap menjaga jarak seperti pada tayangan gambar berikut ini ya. Jadi tidak uyel-uyelan, jadi kami biasakan untuk antri dengan baik ya, seperti ini. Nah ini besok adalah gambaran dari suasana ujian, di mana di situ sudah ada asesor yang bertugas untuk mengakses putra-putri ibu bapak sekalian. Lalu bisa dilihat pada gambar ini bahwa kami benar-benar memperhatikan adanya jarak yang harus dijaga untuk mencegah penularan COVID-19 ini, juga meminimalisir kontak ya dengan satu dengan yang lainnya. Nah seperti ini sudah tertata. Nah ini adalah gambaran ketika putra-putri ibu bapak sekalian nanti melaksanakan ujian ataupun pada saat sekarang ini sudah dimulai melakukan simulasi dan pemantapan ya. Demikian ibu bapak sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai rencana dari sekolah kita SMK Kesehatan Binatama untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi pada tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami sangat terbuka untuk menghubungi kami 24 jam. Kontak kami ada pada surat edaran pemberitahuan kepada wali murid untuk 5 guru pengampu di Prodi Farmasi. Semua kontaknya sudah ada. Silakan jika ibu bapak ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa menghubungi kami kapan saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.